Shalom, Tuhan Yesus dalam hati. Firman Tuhan pada hari ini, Sabtu, tanggal 18 Januari 2025, yang sayang dalam firman Tuhan, Yeremia 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Jika engkau mau kembali, hai Israel, demikianlah firman Tuhan. Kembalilah engkau kepadaku, dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Ayat yang ke-31. Sebab aku mendengar suara seperti suara perempuan bersalin, suara orang kesesakan seperti suara ibu yang melahirkan anak. Pertama suara putus Sion yang menggak-menggak, yang melentang-lentangkan tangannya. Celakalah aku, sebab aku binasa di depan para pembunuh. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya cinta Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini menjumpai kita semua di Sabtu tanggal 18 Januari 2025 di Yeremia 4 ayat yang pertama. Jika engkau mau kembali, hai Israel. Jadi Israel ini harus kembali kepada Tuhan. Bangsa Israel datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan Allah Isa, Allah Abraham, Allah. Kita juga begitu, saudara. Kita harus kembali kepada Tuhan. Hari ini hari Sabtu, besok hari Minggu kita gereja diundang Tuhan, yaitu Minggu tanggal 19 Januari 2025 kita bergereja, datang kepada Tuhan, memuji-muji dan membesarkan namanya. Demikianlah firman Tuhan, kembalilah engkau kepadaku. Jadi kita harus kembali kepada Tuhan, supaya hidup diperbarui, dari gelap menjadi terang. Dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikan, jadi kita harus menjauhkan penyembah-penyembah berhala kita, dewa-dewa kita. Kita lepaskan semua, kita datang kepada Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, sembah Dia. Tuhan Yesus sumber segala mujizat, kesembuhan dan lain sebagainya. Tidak usah engkau melarikan diri dari hadapanku. Jadi kita tidak bisa lari dari kenyataan. Mau lari kemana? Mata Tuhan ada di mana? Menjangkau dunia ini. Kita tidak bisa sembunyi. Contohnya Yunus itu lari ke Tarsis. Tuhan tetap mengejarnya. Naik kapal, kapalnya angin badai datang, Tuhan suruh. Di situ, Yunus sadar, mendengar panggilan Tuhan untuk ke kota Niniwe yang besar, untuk memberitakan firman Tuhan, kasih sadar orang-orang di sana. Bapak saudara, di ayat yang kedua, dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan, dan dalam kebenaran, demi Tuhan yang hidup. Jadi demi Tuhan yang hidup, kita harus hidup dalam kebenaran, kebenaran firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, bukan di luar. Jadi pasti doa kita dikabulkan asal kita hidup di dalam firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, suara Tuhan, Roh Kudus, yang menuntun kita, yang mengajari kita dalam segala kosakata kita, pembicaraan kita. Semuanya terarah kepada Tuhan. Maka bangsa-bangsa akan saling memberkati. Bangsa-bangsa akan saling memberkati. Orang-orang saling memberkati kalau kita mendengarkan suara Tuhan yang suci mulia itu, Yesus Kristus. Di dalam Dia dan akan bermegah di dalam Dia. Jadi kita bermegah di dalam Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan Yesus, bergembira, damai sejahtera. Karena Tuhan sudah ada di dalam diri kita, Bapak Saudara. Kemudian di Yeremia 4 ayat yang ke-16, bersihkanlah hatimu dari kejahatan. Jadi kita harus bersihkan hati kita dari kejahatan, tipu daya iblis, bersihkan. Iri sana, iri sini, dibersihkan. Bersihkan hati, pikiran yang bertentangan dengan Roh Tuhan.
Tidak ada jalan lain selain baca firman Tuhan. Makanya firman itu pelita bagi kakimu dan terang bagi jalan hidupmu. Ya, itu Mazmur 119 ayat 105. Ya. Supaya engkau diselamatkan, berapa lama lagi tinggal di dalam hati rancangan-rancangan kedurjanaan. Jadi rancangan jahat itu buang semua. Cari Tuhan. Ada kepastian, ada keselamatan. Ya, iblis tidak mau kita cari Tuhan. Ya, baca Alkitab setiap hari. Ya, dan lain sebagainya. Iblis maunya kita ikuti dirinya supaya kita celaka, mati sia-sia. Ya, di dalam segala hal. Ayat yang ke-15, dengar orang memberitahukan dari dan mengabarkan malapetaka dari pegunungan Efraim. Jadi ini malapetaka dari pegunungan Efraim. Ya, jadi bangsa Israel harus takut akan Tuhan lagi, supaya malapetaka tidak menimpa mereka. Demikian juga kita, Bapak Saudara. Ya, kita jauh dari hal-hal seperti ini, malapetaka. Ya, cari Tuhan, semuanya akan ditambahkan. Ya, carilah kebenarannya. Ya, Matius 6 ayat 33. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yaitu cari Tuhan dulu. Ya, baru yang lainnya. Ya. Kemudian di ayat yang terakhir, ya, Yeremia 4 ayat yang ke-1. Sebab aku mendengar suara seperti suara perempuan yang bersalin, suara orang kesesakan seperti suara ibu yang melahirkan anak. Pertama, suara seperti putri Sion yang menggak-menggak, yang merentangkan tangannya. Celakalah aku, sebab aku binasa di depan para pemimpin. Jadi kita binasa kalau kita di luar Tuhan. Ya, kita dihajar. Ya, para pemberontak. Ya, jadi kita tidak ada pembela. Tuhan bela orang benar, maka Roma 8 ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalau Tuhan tidak di pihak kita, ya kita kalah. Ya. Pemberontak datang, membunuh kita, menghajar kita, menghakimi kita, ya, dan lain sebagainya. Ya. Membuat kesalahan menjadi kebenaran, membuat kebenaran menjadi kesalahan, dibolak-balik itu celaka. Ya. Celakalah orang yang menganggap dirinya pintar. Itu di Yesaya 5 itu. Bapak Ibu boleh cek, baca di sana semua. Celaka yang jago minum, ya. Baca di Yesaya 5 itu. Ya. Jadi besok sudah hari Minggu, kita harus bergereja di tempat kita masing-masing. Ya. Kalau mau diberkati, kalau mau sehat. Ya. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, Sabtu tanggal 18 Januari 2025 di Yeremia 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-31. Jika engkau mau kembali, hai Israel, demikian firman Tuhan, kembalilah engkau kepadaku, dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Sebab aku mendengar suara seperti suara perempuan bersalin, suara orang kesesakan seperti suara ibu yang melahirkan anak. Pertama, suara putri Sion yang menggak-menggak, yang merentangkan tangannya. Celakalah aku, sebab aku binasa di depan para pembunuh. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.